Masih waktu ya? Iya. Baik. Apa hukum puasa Daud dan puasa Dahar? Puasa Daud sunnah, sangat disunnahkan. Iya. Dan itu disebutkan bahwa puasa yang paling baik. Sebab dalam hadis Abdullah bin Amr bin As atau hadis Amr bin As, beliau minta kepada Rasulullah SAW tuntunan tentang puasa. Maka beliau berkata, kamu puasa dalam setiap bulan 3 hari. Katanya, saya mampu ya Rasulullah, lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, sudah, kamu puasa Senin dan Kamis. Katanya, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka kata beliau, kamu puasa seperti puasa yang Nabi Daud. Ya, dan beliau sifatkan dengan ini suatu yang paling tinggi. Ya. Katanya, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Nabi pun mengizinkan dia untuk puasa ad-dahar, puasa setiap hari. Ya. Akhirnya setelah tua, Amr bin As menyesali hal tersebut. Kenapa tidak mengambil puasa Daud saja? Nah, dan dari sebagian nas yang lain menunjukkan bahwa puasa dahar itu hukumnya makruh. Ini kesimpulan yang paling tepat ya di dalam masalah ini. Baik. Bagaimana cara kita bangkit dari sujud? Apakah duduk istirahat lalu bertelekan dengan tangan atau tidak? Duduk istirahat itu hukumnya apa? Kita letak permasalahan. Ya. Apakah dia hukumnya wajib? Kalau hukumnya wajib, maka dia harus duduk, kemudian naik. Kan begitu? Iya. Dan seingat saya tidak ada dari kalangan para ulama yang mengatakan wajibnya duduk istirahat. Diperselisihkan duduk istirahat itu antara mubah atau sunnah. Boleh atau sunnah. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, bahwa duduk istirahat itu tidak boleh diitlakkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya. Sebab dari petunjuk Nabi, beliau kadang duduk istirahat, beliau kadang langsung berdiri. Ya. Maka dilihat, kalau dia mampu langsung berdiri, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagusnya dia langsung berdiri. Ya. Kalau misalnya dia ingin duduk istirahat, juga boleh, nggak terlarang. Nah, jadi itu hukum asal di dalam berkaitan dengan duduk istirahat. Ya, kenapa dikatakan hukumnya sunnah? Sebab nas-nas hadis itu hanya menukil dari perbuatan Nabi. Kalau nukilannya dari perbuatan, hukumnya paling tinggi hanya berkaitan dengan sunnah saja. Iya. Baik. Apa hukum membunuh cicak? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Boleh saja. Iya. Membunuhnya. Ya diperiksa ya nas haditsnya, apakah wazak itu cicak termasuk di dalamnya? Ya. Atau dia wazak termasuk khusus untuk tokek ya. Yang jelas dalam hadits dikatakan, dalam hadits Abu Hurairah mauquf terhadap Abu Hurairah. Nah, kayaknya juga ada dari riwayat Ummu Syarid begitu, Ummu Syarid di Sahih Muslim riwayatnya. Jelas Abu Hurairah berkata, siapa yang membunuh wazak? Ya. Diperiksa ya apa makna wazagun. Apakah itu wazak, mananya tokek atau cica masuk di dalamnya. Cuma orang-orang Arab juga cica disebut wazak juga. Ya saya nggak pasti begitu apa maknanya. Kata beliau, siapa memukul wazak, 1 kali pukul mati, maka dia dapat 100 pahala. Ya. Dia pukul 2 kali pukul mati, dapat 90. Ya. 3 kali pukul mati, dapat 80. Itu ucapan Abu Hurairah mauquf terhadap beliau, tapi punya hukum marfu. Sebab janji pahala dan tidak mungkin Abu Hurairah merekayasa pahala. Ya. Pasti dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan hadisnya saya katakan tadi dalam riwayat Muslim. Itu bisa periksa di akhir Kitabus Salam, ada di situ. Di jilid 4 dari cetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Oh iya, kenapa tidak ada? Hah? Ini katanya mau adzan dulu.
Fadhal al-muadzin yuadzin. Menguatkan adzan untuk salat, berarti nanti kalau mau salat baru adzan, begitu. Kalau dia kuatkan adzan untuk masuk waktu, berarti begitu masuk waktu adzan. Kalau ingin mengundur, dia undur. Nanti setelah itu baru salat. Iya. Tergantung antum kuatkan yang mana. Khair insyaallah. Fadhal. Adzan, fadhal. Bolehkah mengobati luka dengan alkohol? Iya. Kalau ada pengobatan lain tanpa alkohol itu lebih pantas untuk digunakan. Kecuali kalau dalam posisi darurat, lain lagi masalahnya. Nah, dan darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara-perkara yang darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Asalnya alkohol, kapan dia dipastikan ada nisbat mengandung zat memabukkan, maka dia adalah haram. Tidak boleh dipakai. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haram, qaliluhu wa kathiruh. Tiap yang memabukkan itu adalah haram, sedikit maupun banyak. Dan ini yang kuat di pendapat para ulama, bahwasanya menggunakan alkohol, apakah itu dicampur dengan minyak wangi atau dipakai pengobatan dan seterusnya, itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun sebagian para ulama memandang bolehnya hal tersebut, tapi yang kuat insyaallah taala dalam masalah ini berdasarkan hadits yang disebutkan tadi dan dalil-dalil yang lain. Nah, sebab dalam ayat juga dikatakan fajtanibu. Jauhi. Kalimat jauhi itu apakah meminumnya, memakainya, ya. Itu kalimat menjauhi. Dan masuk di dalamnya yang memabukkan tersebut. Baik. Apa hukum orang kentut diketawakan? Ya, apa hukum orang kentut diketawakan? Dan bagaimana hukum orang yang kentut sembarangan? Ini masalah kadang kembali kepada urf, kebiasaan, dan kadang kembali kepada etika dan adab. Iya. Kalau urf suatu tempat, hal tersebut biasa, ya maka tidak apa-apa kalau dia tidak biasa. Cuman saya kira urf kebanyakan orang hal tersebut luar biasa. Iya. Dan yang paling baiknya seorang itu pandai menjaga. Ya. Ada sebagian yang mengatakan daripada ditahan penyakit, lebih bagus dikeluarkan. Anda juga seperti itu. Ya, itu salah kaidahnya. Ya. Sebab kadang kalau terlalu sering, ya, begitu mau keluar dilepas gitu, keluar dilepas, akhirnya pengaruh ketika sholat. Ya, waswas syaitan keluar, akhirnya tidak pernah selesai sholatnya. Nah, sebagian orang kena penyakit itu dasarnya karena ini, asalnya. Ya. Karena itu kita masuk kepada kaidah umum dalam syariah. La darar wa la dirar. Tidak boleh mengganggu dan tidak boleh membuat sesuatu yang mengganggu. Ya, membahayakan. Dan juga ayat Al-Quran secara umum. Dalam Al-Quran dikatakan, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya, ini masuk dalam jenis mengganggu muslim yang lain. Iya. Dikhawatirkan hal tersebut. Karena itu kalau dia tinggalkan, itu yang paling utama. Dan saya ingat suatu kisah. Iya. Kita ambil ibrah. Pelajaranlah untuk kita semua. Dulu di sebagian tempat salafiyun didatangi oleh orang asalnya dari daerah Sumatera sana, paling ujung. Iya. Dan saya kenal daerah seperti ini, mereka sangat sensitif dengan kentut sembarangan. Ya, tiba-tiba orang ini sedang tanya tentang bagaimana manhaj salaf, salafi dan seterusnya. Cerita sangat semangatnya, ceritain tidak terasa kentut dia. Akhirnya orang dari Sumatera ujung ini berkata apa? Oh begitu ya salafiyun ya, sering kentut sembarangan ya. Akhirnya masuk kepada dakwah. Ya, itulah kadang etika juga.
bisa mempengaruhi. Ya, seorang yang bijaksana pandai menjaga dirinya. Nah, menjaga khisal al-hamidah, walaupun hal tersebut sedikit berkaitan dengan urf, tapi dijaga. Itu termasuk akhlak yang mulia. Nah, apa hukumnya kita berbelanja di warung yang di sana ada raja atau jimat yang dipasang di pintu warung tersebut? Iya. Kalau dia cari warung lain itu lebih bagus sebenarnya. Cuman kalau dia masuk di situ tidak boleh, kita tidak punya dalil untuk mengharamkan. Nah, tidak punya dalil untuk mengharamkan. Masuk di situ kemudian dia makan. Kaidah umum dalam masalah ini al-ithmu alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Ya, bagi kita kalau mampu untuk dinasihati maka dinasihati. Ya. Dan dimaklumi bersama amar ma'ruf nahi munkar itu punya kawaid dan dawabit. Kadang suatu keadaan kita lihat hal tersebut munkar, tapi belum saatnya atau waktu itu tidak memungkinkan. Dan ini dimaklumi dalam syurut etika amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dan itu termasuk masalah sebenarnya yang butuh fikih. Harus dipahami oleh salafiyun. Bagaimana etika amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Ada orang yang berlebihan, akhirnya jatuh di dalam perkara ekstrim. Ada orang yang menyepelekan juga jatuh dalam kebinasaan. Dan yang paling baiknya adalah orang yang berada di tengah-tengah. Dan itu ciri salafiyun. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Iya. Apa hukum mencintai orang tua yang belum muslim? Kalau cintanya hanya sebatas cinta anak kepada orang tua, nggak apa-apa. Itu tabi'i namanya, cinta secara tabi'i. Tapi kalau cintanya berkaitan dengan agama, mempengaruhi loyalitasnya, maka ini adalah suatu yang diharamkan. Nggak boleh seorang itu mencintai kekufuran melebihi dari atau cinta kepada kekufuran. Iya. Nah. Dan sejauh mana kita mempergauli mereka? Mempergauli mereka dengan kebaikan untuk orang tua. Ya. Dia di atas kekufuran, semampu mungkin dia berbuat baik untuknya. Ya. Mudah-mudahan dengan itu dia masuk dalam Islam. Dan ayat turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam. Maka orang tuanya memaksa supaya Sa'ad kembali kufur, keluar dari Islam. Maka Sa'ad tidak mau tentunya. Ya. Sampai ibunya mogok makan, ya, mogok minum, terbaring di atas tempat tidur. Dalam keadaan memaksa Sa'ad untuk keluar dari keislaman. Maka Sa'ad datang kepada ibunya lalu berkata, "Wahai ibu, walaupun ibu punya 1000 nyawa, keluar satu persatu, memaksa saya keluar dari Islam, saya tidak akan keluar." Ya. Maka turunlah ayat teguran kepada beliau. Naam. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan terhadapku, apa-apa yang kamu tidak punya ilmu, jangan kamu taati keduanya, tapi lakukanlah mereka, bergaullah kalian dengan mereka berdua dengan baik. Ini kalau memang ia orang tuanya. Nah, kalau baik, pertanyaan berkaitan dengan orang tua. Ada kaitannya lagi kalau kafirnya bukan orang tua. Ada hukum, rincian hukum lain. Apa hukum menyita barang seorang tidak membayar hutangnya? Dilihat, kalau memang dia ini mumatil itu artinya dia mampu membayar, tapi tidak membayarnya, maka boleh dia lakukan hal yang seperti itu. Ya, walaupun lebih afdal dan lebih utama kalau dia bersabar dan memberikan waktu luang. Iya, itulah tadi keutamaan yang kita sebutkan. Adapun kalau dia sama sekali tidak mampu, memang tidak punya apa-apa, dia sudah berusaha melunasi tapi tidak mampu, maka yang wajib bagi seorang muslim di sini tidak melakukan hal-hal seperti yang disebutkan dalam pertanyaan menyita atau yang lainnya.
Nah. Syahkah salat bagi wanita yang memakai kaos kaki untuk menutup auratnya? Ya, bukan syah lagi. Kalau memang kakinya tersebut tidak tertutup kecuali dengan kaos kaki, maka hukumnya adalah wajib. Ya, kapan kakinya nampak, salatnya batal. Sebab kaki itu termasuk aurat. Kapan nampak, maka salatnya adalah batal. Dan ini termasuk perkara yang kadang para perempuan itu lalai. Yang memakai sarung kadang, sarungnya pendek, ya di rumah dianggap tidak ada orang. Begitu